Halo anak-anak, kita kembali lagi belajar matematika ya. Kali ini kita belajar matematikanya tentang bangun datar persegi panjang. Nah, apa sih yang disebut bangun datar persegi panjang? Ciri-cirinya bagaimana? Ciri-cirinya yaitu dia mempunyai dua pasang sisi yang sejajar. Satu pasang itu artinya dua. Jadi anak-anak lihat ada yang vertikal itu yang berdiri ya, yang lurus ke atas ya. Lalu yang horizontal itu yang mendatar. Yang mendatarnya ada dua, berarti satu pasang sisi yang horizontal. Lalu yang vertikalnya juga ada dua, berarti satu pasang sisi yang vertikal. Jadi makanya persegi panjang mempunyai dua pasang sisi sejajar. Lalu keempat sudutnya siku. Begitu ya, makanya ini tandanya beda nih. Artinya apa? Yang horizontal panjangnya beda dengan yang vertikal. Makanya tandanya beda. Nah, yang harus anak-anak hafal adalah luas persegi panjang, keliling persegi panjang. Lalu nanti anak-anak harus ingat lagi cara mencari panjang atau cara mencari lebar pada persegi panjang jika luasnya sudah diketahui, atau cara mencari panjang atau juga cara mencari lebar jika kelilingnya sudah diketahui. Kita lihat dulu rumus ini ya. Luas persegi panjang, apa rumusnya? Panjang kali lebar. Ada yang menuliskannya begini, ada juga yang disingkat jadi P kali L, boleh ya. Lalu setelah luas persegi panjang, anak-anak harus catat juga keliling persegi panjang. Apa rumusnya keliling persegi panjang? 2 kali P tambah L, atau 2 kali P tambah 2 kali L, boleh. Mau rumus pakai yang ini boleh, mau pakai yang ini boleh ya. Kita sekarang lihat ke contoh. Nah, ini ada gambar persegi panjang ya. Jadi ada yang memakai tanda begini kalau persegi panjang, garis-garis begini buat memastikan bahwa sisinya itu yang sama panjang adalah mendatar sama dengan mendatar, yang vertikal sama dengan yang vertikal. Ada yang dikasih garis, ada juga yang tidak dikasih garis, tidak apa-apa. Nah, anak-anak lihat yang A, yang pertama dia mencari luas persegi panjang. Ingat ya, segala sesuatunya harus tulis rumus dahulu. Rumusnya bagaimana? L sama dengan P kali L. Nah, anak-anak lihat P-nya tuh yang mana sih? Panjang selalu angka yang lebih panjang, itu namanya disebut panjang. Jadi kalau anak-anak mau lihat persegi panjangnya modelnya begini, atau persegi panjangnya modelnya seperti pintu rumah anak-anak di rumah, atau pintu di sekolah di kelas anak-anak, kan modelnya berdiri kan. Nah, itu juga tidak apa-apa, itu juga disebut dengan persegi panjang. Pokoknya yang panjang adalah yang angkanya lebih panjang, itu disebut dengan panjang. Jadi lihat P kali L berarti 10 kali 4 ya. 10-nya panjang terus 4-nya lebar. Hasilnya berapa nih? 40 cm persegi. Ingat ya, kalau luas pakai tanda persegi. Nanti di Google Classroom atau di Google Form tidak bisa diketik untuk pangkat 2 begini, apa persegi begini, tanda di atasnya. Jadi ditulisnya pakai kata-kata. Jadi 40 cm persegi. Nah, sekarang yang contoh berikutnya mencari keliling persegi panjang. Anak-anak selalu tulis dahulu rumusnya. K sama dengan 2 kali P tambah L. Kalau yang mana-mana sudah ada angka-angkanya, huruf-hurufnya kita ganti dengan angka. Nah, anak-anak lihat nih, mana-mana nih sudah ada angkanya nih. Panjang dengan lebar. Jadi diganti ya. Panjangnya berapa tuh? Panjangnya 10. Lalu lebarnya berapa tuh? Lebarnya 4. Jadi 2 kali 10 tambah 4. Berarti 2 kali 14. Berarti kelilingnya 28 cm. Kalau keliling tidak perlu pakai tanda persegi. Anak-anak, sekarang kita akan melihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua apa nih? Contoh yang kedua adalah jika luas persegi panjang sudah diketahui, diminta untuk menentukan panjang atau lebar. Bagaimana caranya? Jadi ini contohnya nih ya. Luas sebuah persegi panjang 48 cm persegi. Jika panjang persegi panjang tersebut 8 cm, berapa lebar persegi panjang tersebut? Seandainya jika di soal tidak disebutkan berapa sentimeter kah, berapa meter kah, berarti dia tidak merubah satuannya. Berarti tetap di sini maksudnya adalah sentimeter. Kalau seandainya satuannya dia minta ke meter, ya nanti anak-anak juga harus ganti ya. Tapi kita belum belajar dulu sampai ke sana ya. Ini satuannya rata-rata masih sama semua. Nah, kita harus tulis dulu rumusnya. L sama dengan P kali L. Ingat ya, kalau luas L-nya L besar, kalau lebar L-nya L kecil. Jadi L sama dengan P kali L. Nah, huruf-huruf ini gantilah dengan angka-angka. Mana-mana yang sudah ada angka-angkanya, anak-anak ganti dengan angka. Luasnya berapa tadi kata-katanya di soal? 48 cm, jadi 48. Terus panjangnya berapa tadi katanya? Panjangnya 8 cm, jadi 48 sama dengan 8 kali L. Nah, kan yang dicari adalah L. Anak-anak harus ingat sama seperti persegi. Kalau sudah ada angka luas, kita umpamakan luas atau keliling, kita umpamakan sebagai
orang kaya dalam pembagian susun ke bawah. Bagaimana kalau seperti dalam pembagian susun ke bawah, orang kaya tersebut, orang kaya tugasnya adalah membagi-bagikan angka. Ini juga begitu sama. Jadi yang namanya luas atau keliling, kalau ketemu ada salah satunya belum diketahui, berarti luas tugasnya bagi-bagiin angka, keliling juga tugasnya membagi angka. Nah sekarang kita lihat, L kan yang dicarikan, lebar kan, maka L-nya L kecil. Berarti yang paling besar siapa? Yang paling besar adalah luas. Luaslah yang tugasnya bagi-bagikan angka. Berarti 48 bagi angka yang sudah ada. Berarti 48 bagi 8. Kalau anak-anak mau tulis dulu rumusnya juga boleh. L kecil sama dengan L besar bagi P atau bagi panjang boleh. Mau langsung begini juga boleh. Pokoknya kalau luas sudah diketahui, terus dicari sisi yang satunya lagi gitu ya. Berarti luas bagi-bagi angka yang ada. Berarti 48 bagi 8 sama dengan 6 cm. Nah anak-anak tinggal tulis nanti penjelasannya. Maka lebar persegi panjang adalah 6 cm. Di sini mau pakai maka boleh, mau pakai jadi boleh. Nah, kita lihat lagi contohnya selanjutnya. Luas sebuah persegi panjang 48 cm persegi. Jika lebar persegi panjang tersebut 6 cm, berapa panjang persegi panjang? Jadi kalau tadi ditanya adalah lebar. Kalau yang ini ditanya adalah panjang. Sama saja, pokoknya kalau luas, angka luas sudah diketahui, luas tugasnya bagi-bagiin angka yang ada. Begitu ya. Nah ini kan soalnya dia nanya panjang persegi panjang. Anak-anak tulis dulu. Kan ini berhubungan dengan luas persegi panjang kan. Tulis dulu rumusnya. Berarti L sama dengan P kali L. Setelah itu huruf-hurufnya diganti dengan angka-angka. Mana-mana yang sudah ada angka, gantilah huruf-hurufnya dengan angka. L-nya sudah ketahuan kan luasnya kan. 48 cm. Jadi anak-anak tulis ini 48 sama dengan P. P-nya kan yang dicarikan. P-nya belum ketahuan kan. Kali L. L-nya itu lebar. Lebarnya juga sudah diketahui kan. Lebarnya adalah 6 cm. Jadi 48 sama dengan P kali 6. Nah sekarang kita cari P-nya. Ingat ya anak-anak mau tulis dulu rumusnya boleh. Jadi P sama dengan L besar bagi L kecil boleh. Atau mau langsung begini juga boleh. P sama dengan berarti 48 dibagi 6. Pokoknya luas bagi-bagiin angka yang ada. Berarti 48 bagi 6. Yang 48 bagi 6. Berapa tuh? 8 cm. Jadi anak-anak tinggal tulis di akhirnya. Maka panjang persegi panjang tersebut adalah 8 cm. Makanya ini mau pakai maka boleh, mau pakai jadi boleh ya. Jadi rumus-rumus ini anak-anak harus ingat bagaimana jika diketahui luas, dicari lebar. Jika diketahui luas, dicari panjang. Anak-anak, sekarang contoh yang ketiga yaitu juga sama nih, mencari panjang atau lebar persegi panjang. Tetapi kalau contoh yang ketiga ini, mencari panjang atau lebarnya jika kelilingnya sudah diketahui. Kalau tadi kan yang contoh nomor 2 kan jika luasnya yang sudah diketahui. Kalau ini contoh yang ketiga, jika kelilingnya sudah diketahui. Nah anak-anak kita lihat dulu ya ini ya. Jika keliling persegi panjang sudah diketahui, diminta untuk menentukan panjang atau lebar. Caranya bagaimana? Kita lihat di contoh ya. Contoh yang pertama nih. Keliling sebuah persegi panjang 28 cm. Jika panjang 10 cm, berapa lebar persegi panjang tersebut? Nah, karena ini berhubungan dengan keliling, anak-anak tulis dulu rumusnya keliling. Jadi, K sama dengan 2 kali P tambah L. Mana-mana yang huruf-hurufnya sudah ada angkanya, anak-anak ganti huruf-hurufnya dengan angka. Kelilingnya sudah ketahuan kan, 28 kan? Maka anak-anak tulis nih, berarti 28. Terus sama dengan 2 kali. Mana yang sudah ada angkanya nih, P atau L nih? P-nya kan panjang kan, maka anak tulis nih, jadi P-nya adalah 10. 10 tambah L, L-nya itu kan lebarnya sedang kita carikan. Nah, bagaimana mencari lebar? Ingat ya pesan ibu, jadi kalau keliling sudah diketahui, keliling tugasnya bagi-bagi angka. Luas sudah diketahui, juga luasnya bagi-bagi angka. Di sini kan ada 2 kali, maka kita balik. Jadi dibagi 2, kalau tadinya dikali, dibalik jadi dibagi. Tadinya dikurang, dibalik jadi ditambah. Nanti anak-anak di kelas 5 atau di kelas 6 juga akan ketemu soal seperti ini. Atau nanti anak-anak di SMP juga akan bertemu soal seperti ini. Pokoknya kalau dia mencari salah satu dari rumus yang seperti ini, dari ujung sampai ini, tiba-tiba dari salah satu yang belum diketahui, berarti anak-anak balik. Anak-anak balik, jadi kalau tadinya dikali jadi dibagi. Tadinya bagi jadi dikali. Terus tadinya dikurang jadi ditambah. Tadinya tambah jadi dikurang, seperti begitu. Nah sekarang ini mencari lebar. Sudah diketahui keliling. Nah, sekarang berarti keliling dibagi 2. Karena di sini kali 2 kan ya, maka berarti dibagi 2 sekarang. Terus nanti dikurangin angka yang sudah ada. Angka yang sudah ada panjang atau lebar? Angka yang sudah ada kan siapa tuh? Panjang. Berarti nanti dikurangin panjang. Jadi makanya sudah tulis rumusnya begini, anak-anak gantilah dengan angka.
K-nya berapa? K-nya 28 bagi 2. P-nya berapa? P-nya 10. Berarti 28 bagi 2 kurang 10. Nah, ingat lagi dalam soal hitung campuran, bagi dengan yang kurang itu kerjakan dulu yang bagi. Jadi ini kerjakan dulu yang ini nih. 28 bagi 2. 28 bagi 2 berapa? 14. Lalu dikurangi 10 ya. Jadi jangan anak-anak kerjakan yang ini dulu. 2 kurang 10 bukan. Kerjakan dulu yang seperti hitung campuran, pembagian atau perkalian dihitung terlebih dahulu. Ya, jadi ini juga begini, 28 bagi 2 dulu, baru dikurangin 10. Jadi 14 dikurangi 10 sama dengan berapa tuh lebarnya? 4 cm. Nah, anak-anak tinggal tulis, jadi lebar persegi panjang tersebut 4 cm. Itu kalau sudah diketahui keliling, terus yang ditanya adalah lebar persegi panjang. Anak-anak, ini adalah contoh selanjutnya. Jadi ini yang ditanya adalah panjang persegi panjang jika sudah diketahui keliling. Kita lihat ya soalnya ya. Keliling sebuah persegi panjang 28 cm. Jika lebar 4 cm, berapa panjang persegi panjang tersebut? Nah, karena berhubungan dengan keliling, anak-anak tulis dahulu rumusnya keliling. K sama dengan 2 kali P tambah L. Mana-mana yang sudah ada angkanya anak-anak ganti. Kelilingnya 28, terus ini 2 kali P-nya kan yang sedang kita carikan, terus L-nya lebarnya L kecil tuh berapa katanya? 4 cm. Anak-anak tulis di sini. Nah, berarti sekarang kita cari panjang. P sama dengan yang sudah ada keliling, berarti keliling tugasnya bagi-bagi angka. Maka ini keliling bagi 2. Lalu dikurangin angka yang ada, berarti dikurangin lebar. Tinggal ganti anak-anak ya. K-nya 28 bagi 2. Lebarnya berapa? Lebarnya 4. Berarti yang pembagiannya anak-anak hitung dahulu 28 bagi 2. Usahakan nanti mengerjakannya seperti ini nih, pakai susun ke bawah dahulu ya. Kalkulator hanya untuk mengecek saja. Jadi kerjakan dulu pembagian susun ke bawah. Kalkulator hanya untuk mengecek ya. Kalau anak-anak tidak dibiasakan pakai pembagian susun ke bawah, nanti akan lupa caranya. Jadi ini 28 bagi 2 pakai bagi susun ke bawah, hasilnya adalah 14. Berarti 14 dikurangi 4. Berarti panjangnya adalah 10 ya. Kalau P itu panjang boleh P besar, boleh P kecil, hanya luas saja dengan lebar. Kalau luas L-nya besar, kalau lebar L-nya kecil. Sudah dapat kan nih panjangnya 10 kan? Jadi tinggal anak-anak tulis. Jadi panjang persegi panjang tersebut adalah 10 cm. Nah, itulah anak-anak rumus-rumus untuk persegi panjang yang anak-anak harus ingat. Bagaimana di persegi panjang mencari luas, bagaimana di persegi panjang mencari keliling, bagaimana di persegi panjang mencari panjang, mencari lebar jika luas sudah diketahui, mencari panjang, mencari lebar jika keliling sudah diketahui. Itulah tadi rumus-rumusnya, anak-anak harus diingat-ingat, harus coba untuk dihafal. Sampai di sini dulu pembelajaran tentang persegi panjang ya. Sampai jumpa lagi.